computational thinking itu adalah kemampuan dari seseorang untuk menyelesaikan, menganalisa masalah, kemudian memberikan jawaban ataupun pemecahan terhadap masalah yang dialami, apapun masalahnya di seluruh bidang kehidupan. Jadi Bapak Ibu, dulu saya berkenalan dengan computational thinking ini sudah saya menjadi guru. Waktu itu saya sedang menjadi mahasiswa S2, kemudian saya diperkenalkan dengan computational thinking itu dan spesifiknya menggunakan Scratch sebagai toolsnya untuk mengeksekusi. Nanti akan kita lihat. Ini tadi dikatakan computational thinking itu adalah kemampuan untuk menganalisa, memecah-mecah masalah menjadi bagian terkecil, kemudian menyelesaikannya. Jadi sebenarnya ada proses di sana di dalam kemampuan itu. Yang pertama itu seperti yang kita lihat di layar saya, ada yang pertama itu dengan abstraction, artinya masalah itu dilihat, diformulasikan. Apa sih masalahnya? Nah, itu abstraksi. Kalau contoh konkretnya kemarin waktu lagi rame-ramenya COVID, saya masih di Taiwan. Sekarang Bapak Ibu saya lagi di Indonesia. Kemarin saya di Taiwan. Kemudian saya melihat kira-kira hal apa ya yang bisa dilakukan dari sisi kami, dari teknologi pendidikan, untuk memudahkan masyarakat, misalnya mengakses vaksinasi. Jadi kami semacam menciptakan aplikasi berbasis web yang kami menyediakan, misalnya masyarakat masuk ke web kami, kemudian melihat service atau layanan. Di sana ada layanan vaksin keberapa, pertama, kedua, dan booster, dan segala macamnya. Jadi mereka semacam mendaftarkan diri dari sana, kemudian nanti mereka akan dituntun ke tempat vaksinasi terdekat. Itu hanya semacam ide-ide dari kami, bagaimana contohnya computational thinking itu, kita menganalisa masalah, memformulasikannya, kemudian kita coba menjawabnya. Nah, itu abstraksi, problem formulation. Kemudian masuk ke level yang kedua, automatization, solution. Ya, seperti yang tadi saya analisa, oh ini banyak sekali sebenarnya orang yang pengen vaksin, tapi gimana caranya? Kemudian kita membuatkan website, membuatkan form yang mana masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin dari website kami. Kemudian langkah yang ketiga adalah analisis, solution, execution, dan evaluation. Jadi kita eksekusi, ada website, ya sudah kita buatkan websitenya, kita rilis ke publik misalnya. Tapi itu hanya semacam kami saja sebenarnya, simulasi dari kami, itu tidak real. Tetapi websitenya kami buatkan dan bekerja dengan baik. Nah, itu Bapak Ibu salah satu contoh bagaimana computational thinking itu digunakan untuk menyelesaikan masalah real kehidupan. Jadi, kemampuan komputasional adalah kemampuan untuk menganalisa, memecahkan sebuah permasalahan real yang di dalamnya ada proses abstraksi. Ini bagus secara singkat pengertian dari computational thinking. Computational thinking pasti selalu beririsan dengan computer science, ilmu komputer, programming seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selalu di situ ada programmingnya. Jadi kalau memang kita lihat di lingkaran ini, di sini adalah computational thinking-nya, maka computational thinking itu adalah irisan dari beberapa keahlian. Di dalamnya itu adalah computing, kemudian beririsan juga dengan computer science, dan selalu nanti akan kita bicara programming. Tapi kan programming yang sekarang itu kan, misalnya yang untuk expert itu kan programming yang kode-kode sedemikian yang kita awam sangat susah memahaminya. Maka untuk memudahkan itu menjadi sederhana, maka dibuatkanlah program-program yang lain, salah satunya adalah Scratch yang nanti akan saya tunjukkan. Jadi di computational thinking itu setidaknya ada computer science, ada programming di situ. Jadi nanti ada bahasanya,
itu bisa bahasa JavaScript, itu bisa Python, atau bahasa-bahasa yang lain. Baik Bapak Ibu. Lalu, computational thinking ini sangat erat kaitannya dengan 21st century skills yang 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Dan yang paling erat dengan computational thinking ini adalah creativity, kreativitas. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita menemukan ada masalah, kemudian kita memikirkan, apa sih jalan keluarnya masalah ini? Di dalam computer science, dianalisis dulu kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Kemudian ciptakan aplikasinya. Jadi selalu ada solusi untuk setiap permasalahan hidup yang ditemui. Oke, jadi creativity adalah kemampuan 21st century skill, kemampuan abad 21 yang sangat erat kaitannya dengan computational thinking. Karena ada masalah yang kita hadapi, ada banyak alternatif solusi terhadap satu masalah ini. Nah, tergantung kepada kita, kreativitas anak-anak kita, mana yang akan dipilih. Misalnya ada yang namanya, ada banyak jalan ke Roma. Bisa aja kita berkeliling-keliling, kita ke sana, kemari, terus ke Roma. Kemudian kita langsung dari Jakarta, misalnya ke Roma. Biayanya kan, misalnya karena langsung lebih murah daripada keliling-keliling. Sama halnya dengan permasalahan, satu permasalahan bisa didekati dari banyak alternatif, tergantung kreativitas kita membuat solusinya menjadi sesimpel mungkin, seefektif mungkin. Maka kata si Seymour Papert, ahlinya computational thinking, dia mengatakan, let the children become the producers instead of consumers of educational software. Kira-kira begini Bapak Ibu. Kita punya anak-anak, saya punya anak-anak, ada HP, ada gadget, kemudian di gadget kita mereka bisa menginstal apa saja. Nah, yang dimaksudkan si penulis adalah daripada hanya mainkan game, mereka mengajarkan game itu, mending kita mengajari mereka membuat game itu sendiri. Ini yang saya katakan, salah satu tools yang dapat digunakan untuk menumbuhkan computational thinking adalah Scratch. Scratch ini aplikasi yang dibuatkan oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology, Universitas Teknologi di Amerika sana, semacam ITB-nya Indonesia lah itu. Mereka membuatkan Scratch ini yang memang ini diperuntukkan untuk mereka yang tidak paham bahasa programming, khususnya anak-anak. Jadi dengan Scratch yang simple ini, anak-anak kita yang TK bisa melakukannya, yang SD, SMP, dan bahkan kita. Saya sendiri berkenalan dengan Scratch ketika saya mahasiswa S2. Jadi sudah telat banget sih, saya sudah tua mengenalnya. Tetapi walaupun saya tua dan saya kenal itu, loh, ternyata bagus sekali. Malah seperti yang saya katakan tadi, kami menciptakan aplikasi penyiraman, kami menciptakan aplikasi untuk COVID-19, kami menciptakan semacam gerbang otomatis, itu didasarkan. Bagi saya, yang menumbuhkan itu adalah Scratch itu. Karena kita bisa bermain avatar, ataupun yang namanya nanti sprite, objek yang bisa kita animasikan, kita bisa gerak-gerakkan. Oke, aplikasinya, inilah layarnya yang akan kita lihat, kita saksikan. Kemudian saya perbesar dulu supaya zoom in. Oke, dan di sini ada bendera hijau dan ada merah ini sebenarnya. Jadi merahnya itu kalau kita tekan itu berhenti, kalau benderanya kita tekan itu mulai. Saya mulai sekarang. Jadi ini permainan menembak kelelawar. Kalau kita tembak dia mati, kemudian kita mendapatkan nilainya. Saya perhatikan dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Mungkin di komputer Bapak Ibu akan kelihatan slow motion karena senyap. Kelelawarnya lagi bergerak dan yang merah ini adalah senapan saya. Saya coba mengarahkan ke kelelawar kemudian menekan untuk menembak. Nah, ini dia. Nah, ketika dia kena akan ada suara, kemudian akan ada semacam teriakan dari kelelawarnya. Kemudian saya tembak lagi.
Bapak Ibu, saya sudah tembakkan beberapa, tinggal satu, kemudian saya tembakkan lagi. Jadi, kita atur supaya permainannya menarik, gamenya menarik. Sekali tembak dia tidak langsung mati, tidak langsung tapi beberapa kali kena bidikan kita, baru dia meninggal, baru dia mati. Jadi itu sebenarnya adalah seperti yang tadi, computational thinking, kreativitas. Bagaimana kita membuat sebuah game itu, permainan itu menarik. Kalau masih ingat Bapak Ibu di gamenya HP Bapak Ibu, bagaimana itu semua? Itu semuanya adalah computational thinking. Bagaimana misalnya arsitektur itu membuatnya beberapa kali tembakan supaya hancur, misalnya raksasanya atau naganya berapa kali menyemburkan api. Itu adalah bahasa programming, itu adalah algoritma yang itu tergantung kreativitas daripada kreatornya, pembuatnya. Semakin kreatif pembuatnya, maka semakin menarik juga game-game tersebut. Maka ini adalah peluang bagi anak-anak muda, bagi anak-anak kita sebenarnya, karena sekarang trennya adalah gaming seperti ini. Bagaimana kalau anak kita itu kreatif, tidak hanya sebagai konsumer, seperti yang tadi saya sebutkan, sebagai produser yang kreatif, maka yang ini bisa dijual kepada perusahaan-perusahaan. Saya buatkan lagi full screen. Ini dia penarinya. Kemudian saya klik on. Dan musik akan mulai dan penari mulai beraksi. Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, saya akan menunjukkan yang lain. Oke Bapak Ibu, mungkin di screen-nya Bapak Ibu itu akan slow motion. Jadi itu adalah contoh-contoh yang bisa saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Scratch ini sebagai perwujudan dari computational thinking kita. Itu Pak, Bapak Ibu, ya. Itu beberapa contoh yang bisa dibuat juga dari kita, tim Erlas. Ini ada 3 penari ya, 3 penari, bisa di-play Bu. Nah, jadi di Scratch itu kita bisa buat game sendiri ya Bapak Ibu. Gamenya sederhana karena memang ini untuk anak-anak, untuk anak TK dan SD. Ini game apa ini? Pesawat tempur bisa dibilang. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan pesawat tersebut kena meteor, dia akan hancur. Mau nggak mau kita ulang lagi dari awal permainannya. Tuh, jadi Scratch ini kita bisa buat game sendiri. Jadi
lebih seru aja sih Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa lebih kreatif, bisa logikanya bisa berpikir logika. Nah, seperti itu. Nah, yang kanan saya ya Bapak Ibu ya, saya tunjukkan ini yang ada kucingnya. Ini adalah daerah semacam panggungnya. Ini adalah layarnya. Apapun yang kita lakukan di back-end-nya, kita kodekan, maka hasilnya akan kita lihat di sini, di kucing ini. Kucing ini nanti kita bisa gerakkan dengan kode-kode. Jadi kita atur kode-kodenya, kemudian hasilnya akan kita lihat di layar ini. Kemudian Bapak Ibu di atasnya ada bendera yang tadi saya katakan, ini ada bendera hijau, artinya kita mulai start. Kita klik bendera start, dan kita selesaikan atau kita stop, klik yang merah ini. Kemudian di samping kanannya lagi di sini ada full screen. Kita seperti kalau ini saya apakan, saya klik, dia akan full screen. Kemudian saya kembalikan lagi menjadi small screen, kan seperti ini. Lalu di bawahnya Bapak Ibu ada ini, di sini ada Sprite. Sprite ini semacam avatar kita. Inilah avatar kita. Kita bisa masukkan di sini kucing, kita bisa hilangkan ini kucingnya dari sini, kita hilangkan. Kemudian kita mau avatar yang lain, langsung diklik di sini saja yang ini. Saya klik di sini, kemudian dia akan keluar. Kemudian di sini ada macam-macam Sprite, choose Sprite. Oke. Nah, ini bahasa Inggris, kita bisa buatkan bahasa Indonesia. Saya buatkan bahasa Indonesia saja. Oke, di sebelah kiri saya, screen sebelah kiri atas, di sini ada icon globe dunia, kemudian klik supaya keluar bahasa-bahasa yang ada. Di sini ada bahasa Indonesia, ada macam bahasa, kemudian kita pilih bahasa Indonesia di sini. Klik saja, maka instruksinya akan berubah menjadi bahasa Indonesia semua. Oke. Kita masukkan avatar yang pertama. Avatarnya kita bisa masukkan, klik, dan di sini ada banyak tema yang bisa kita semacam tema yang kita bisa pilih. Screening. Ada hewan, orang, fantasi, menari, musik, olahraga, makanan, fashion, atau huruf. Kita buatkan saja dulu orang. Orang, kita klik, nah di sini ada orangnya. Kemudian kita klik yang pertama, misalnya si Abi. Kita klik saja, maka Abi-nya akan masuk ke daerah kanvas kita, ke layar kita. Oke Bapak Ibu. Nah, ini, Sprite ini, avatar ini kita bisa perbesar, ukurannya bisa kita perkecil. Kita bisa putar, dan segala macamnya. Bagaimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu. Di bawahnya ini, di bawah avatar ini ada di sini instruksi-instruksi yang kita bisa sesuaikan. Misalnya di sini ukuran. Ini 100% ukurannya. Kita mau yang 50%, kasih aja 50. Kemudian enter. Maka dia akan berubah menjadi 50%. Atau saya buatkan 75% supaya lebih besar dikit. Oke. Nah, ini dia ukurannya. Kemudian arahnya kita bisa. Arahnya kemana? Kita putar 90 derajat, 180 derajat, atau ukuran yang lain. Di sini Bapak Ibu, ada 90. Kita bisa buatkan misalnya nih, sudah keluar arahnya, kita klik arahnya ini, kita bisa putar dia menjadi ukuran derajat yang kita harapkan. Oke, kita tetap buatkan 90 derajat. Oke Bapak Ibu, kemudian setelah itu letaknya, posisinya, posisi dari sebuah avatar atau Sprite itu ada di X dan Y. Jadi semacam matematika itu sumbu X dan Y. Jadi kita harus koordinatnya di X dan Y. Maka di bawahnya juga ada namanya di sini sumbu X-nya berapa. Jadi kalau saya tarik ini, saya
sembarangan aja letakkan di mana, maka koordinatnya akan langsung dikasih tahu. Sekarang di X 41, Y 1. Saya coba pindah lagi avatarnya. Sekarang di X minus 150, Y minus 20. Jadi kita bisa letakkan di koordinat yang kita mau. Misalnya di koordinat X sama dengan 100 dan Y sama dengan 50 misalnya. Oke, tetapi yang paling enak itu adalah kita langsung aja tarik-tarik avatarnya ke posisi yang kita mau. Langsung keluar posisi koordinatnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, inilah avatar kita. Oke, sekarang kita mau mengasih supaya menarik latar belakangnya. Jadi kita buat latar belakangnya misalnya di ruangan terbuka, di ruangan di indoor, dan segala macamnya. Caranya adalah di sebelah avatar ini, cara masukkan avatar ini ada di sana panggung. Inilah panggung, latar belakang. Kita bisa pilih latarnya yang mana. Kita pilih, dan sekali lagi temanya banyak, ada fantasi, musik, olahraga, luar ruangan, dalam ruangan, luar angkasa, di bawah laut, dan pola. Misalnya saya buatkan dulu di dalam ruangan. Oke, di dalam ruangan, klik dalam ruangan, kemudian ini banyak pilihannya, kemudian misalnya saya buatkan di tempat tidur. Saya klik, nah ini Bapak Ibu tempat tidurnya sudah. Nah, ini dia. Kita bisa tarik avatar kita kemanapun kita pengen dia ada di titik awalnya. Oke, saya buatkan di sini saja. Nah, ceritanya Bapak Ibu, ini adalah seorang gadis, dan dia akan memperkenalkan ruangannya. Teman-teman, ini adalah tempat tidur saya. Nah, kita bisa lakukan dengan cara kita tuliskan semacam keluar dari mulutnya, atau kita bisa rekam sendiri dia ngomong. Jadi dia ngomong sendiri mengeluarkan suara. Kita yang pertama dulu Bapak Ibu. Jadi akan semacam dikeluarkan semacam tulisan, teman-teman, saya adalah Abi. Ini adalah kamar tidur saya. Oke, caranya adalah kita ke sebelah sisi kiri layar saya, di sanalah kode-kode. Sebenarnya kalau di programming, inilah backend-nya, inilah mesinnya. Avatar kita atur, kita gerakkan menggunakan kode-kode. Nah, di sini ada tulisan kode Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kode, kemudian kostum, kemudian suara. Kode itu adalah sekali lagi itu semacam backend, mesin yang mengatur semuanya, baik itu avatar, latar belakang. Kemudian kostumnya adalah ini sprite-nya, ini avatarnya. Jadi avatar yang kita lihat hanya satu. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri layar saya, yang ini ada 4 avatar itu. Jadi kita bisa meng-switch, mengganti-ganti itu, sehingga kelihatan dia nanti akan seperti hidup kalau lagi ngomong. Tapi sebenarnya itu kaku, tapi kemudian kita 1 detik ganti, 1 detik ganti. Jadi dia seolah-olah hidup. Jadi ada efek animasinya. Kemudian di sini ada suara, nanti saya akan merekam suara saya, ini misalnya, teman-teman saya Abi, ini adalah ruangan, ini adalah tempat tidur saya. Saya harus rekam itu, kemudian nanti saya tempelkan ke avatar Abi. Baik Bapak Ibu, yang pertama dulu kita akan mengeluarkan tulisan semacam, hai teman-teman, ini saya Abi. Caranya adalah kode, kemudian di kode itu ada gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, balok saya. Saya akan menjelaskannya dengan cara langsung mempraktekannya. Jadi nanti saya tarik, apa hasilnya, kita akan tahu, oh rupanya kalau mengganti kostum ini diklik, oh kalau mau mengeluarkan tulisan, ini yang diklik. Oke, saya mengeluarkan tulisan, maka saya akan mengklik tampilan. Ini Bapak Ibu, tampilan.
Klik tampilan. Nah, di sini ada banyak blok. Ini adalah kode-kodenya yang sudah disediakan. Nah, kita tarik. Misalnya, katakan halo. Oke, di sini. Ini Bapak Ibu daerah backend-nya. Ini adalah daerah kode-kode di mana kita meletakkan kodenya. Kemudian, selalu yang paling awal adalah kejadian. Jadi di sebelah kiri di sini ada kejadian, di bawah gerakan, tampilan, suara, ada kejadian. Kita klik kejadian. Nah, ini adalah peristiwanya dimulai dari bendera ini. Maka ketika bendera diklik, maka katakan halo. Kemudian ini hanya halo, tapi katakan halo, saya Abi. Saya Abi. Ini adalah tempat tidur saya. Bapak Ibu. Nah, coba ini hanya 2 kode. Kode klik sama kode halo, saya Abi. Ini adalah tempat tidur saya. Maka ketika saya misalnya buat dulu, langsung saya cek hasilnya. Saya klik bendera, maka akan keluar itu. Halo, saya Abi. Ini tempat tidur saya. Tetapi dia langsung hilang Bapak Ibu. Kenapa? Karena mengandaikan dia hanya 1 detik kemudian hilang. Ini mengandaikan dia selama 2 detik. Oke Bapak Ibu. Jadi kita bisa atur berapa lama nanti tulisan itu ada. Misalnya kita buat 10 detik. 10 detik. Kemudian kita ulang lagi. Saya perbesar supaya Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian saya klik start. Nah, ini dia. Halo, saya Abi. Ini adalah tempat tidur saya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu bahasa programming sederhana yang Bapak Ibu pasti juga bisa melakukannya. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu kita mau membuat peristiwa ini lebih menarik. Jadi dia tidak hanya langsung ada di situ, tapi kita bisa membuat dia berjalan sedikit ke arah tempat tidurnya, kemudian baru dia akan ngomong, halo, ini saya Abi. Maka saya atur dulu dia ada di sini, kemudian saya akan menggerakkan avatar ini ke arah sini. Jadi, sini ke arah sini. Jadi saya letakkan dia di sini, kemudian saya katakan, saya atur posisinya dulu di posisi awal. Jadi ini adalah posisi minus 200, minus 30. Saya katakan, ketika diklik benderanya, kamu avatar pergi ke minus 200, minus 30. Oke. Ini dia, pergi ke. Oke. Kamu pergi ke minus 230. Lalu kemudian setelah itu, kamu tunggu ya 1 detik di sana. Oke, saya katakan, kamu tunggu ya. Tunggu itu ada di kontrol. Jadi kita mengontrol avatar itu. Peristiwa selanjutnya apa? Kita kontrol. Misalnya, tunggu 1 detik kamu di sana. Setelah kamu tunggu 1 detik, kamu harus melangkah 20 langkah ke depan. Oke, maka